Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang coba kita tanya diri kita masing-masing dengan jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ingat itu kan zikir, sedangkan kan sudah jadi kebiasaan kita berzikir gitu kan. Harus banyak zikir. Nah, zikir itu kan artinya ingat. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita ingat kepada yang belum kita ketahui? Itu aja pertanyaannya. Nah, ini di video-video sebelum ini sering disebutkan. Nah, mungkin sekaranglah ya kita akan menemukan jawabannya. Maka dari itu simak saja dengan hati yang jernih agar kita bisa memahaminya dan agar tidak ada kesalahpahaman di dalamnya. Karena tentunya ini akan jadi bersifat umum, apalagi ini kan di aplikasi istilahnya di media sosial ya, YouTube. Nah, ini pasti akan tersebar secara umum gitu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Silahkan ketik solawatnya di kolom komentar agar kita semuanya terus terhubung dengan Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku, untuk jawabannya ini sebenarnya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kita akan memakai dalil ya, keterangan agar istilahnya semakin yakin. Nah, ini ada di dalam kitab Sirrul Asror di halaman 80. Di situ dijelaskan wa amanati jatu dzikrur ruh fahuwa musahadatu anwari tajaliyatis sifati, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, di dalam keterangan ini, dalil ini ada kalimat zikir. Nah, zikir di sini bukan lagi zikir makna nyebut atau wirid. Di video ini kan sudah dibagi ya. Zikir itu terbagi 3, ada yang bermakna wirid ya, nyebut, ada yang bermakna mengaturkan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengingatnya, dan ada yang ketiga ya, zikir yang sebenarnya. Silakan dicek saja. Nah, untuk ingat ini ya, kita kan harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Nah, ini ya harus teliti, benar-benar pahami dengan baik, apalagi ini urusan akidah ketuhanan. Harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Nah, coba sekarang, ini kalimat sebenarnya sudah sering kita baca, bahkan yang suka ya sholatnya berjamaah di masjid ini akan tidak asing nih kalimat ini ya. Sebagaimana kita maklumi bersama, ada di setiap ba'da sholat biasanya ya suka dibaca yang berbunyi afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kita pahami dulu ya, karena barusan kan itu bahasa Arab, sedangkan kita kan bahasa orang-orang lokal gitu ya, termasuk saya. Afdol dzikri ya, afdolnya dzikir atau zikir yang paling utama ini, yang benar ini, yang sebenarnya gimana ya? Afdol dzikri, cukup-cukupnya ingat itu adalah fa'lam. Jadi afdolul dzikri fa'lam. Nah, fa'lam ini ketahuilah artinya. Nah, fa'lam ada fa'nya, fa jawabnya di lafadz i'lam, fa'lam. Udah kan? Jadi
zikir yang afdol, yang utama ini adalah fa'lam, gitu kan? Bukan la ilaha illallahnya, tapi fa'lamnya dulu. Artinya fa'lam itu kan ketahuilah. Nah, baru annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketahuilah terlebih dahulu agar kita jadi yakin bahwa sesungguhnya tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Karena jika kita ini cukup fa'lamnya itu atau tahunya itu hanya kepada bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya semua juga udah pada tahu kalau seperti itu, emang tiada Tuhan selain dari Allah, emang tiada lagi. Semuanya juga sudah pada tahu itu. Tapi buktinya ini, lihat saja, kita rasakan, kita pantau, banyak yang sudah pada tahu itu tapi masih berani bermaksiat, masih berani tidak azab kepada Tuhan. Nah, itu berarti hanya mengetahui tiada Tuhan selain Allah, bukan benar-benar fa'lam, ya, bukan benar-benar istilahnya benar-benar dohir batin. Nah, ini sebabnya kenapa kita juga masih istilahnya banyak yang kalah dengan godaan-godaan gitu. Nah, sahabatku, kembali lagi ya, di dalam ayat ini, dalil yang barusan kita baca, semuanya sudah pada mafhum, sudah tidak asing. Para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti kitab-kitab hikam. Nah, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan kita makrifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar fahkum bidzawahir, ya, sesuai hukum, terasa kebenarannya dengan kolbunya sendiri. Ya, karena untuk ingat kepada Tuhan, ya, memakai atau istilahnya ini harus memakai amrun jauki, istilahnya itu ya, perasaan yang mendalam dengan perkataan yang jujur sesuai dengan bukti. Ya, walaupun pengertian orang lain misalnya banyak menyalahkan, gak usah seperti ini sesat, ini terlalu dalam, tidak mungkin di dunia ini bisa sampai seperti itu. Nah, itu pasti itu banyak yang punya keyakinan seperti itu. Nah, tapi kalau sudah vakum bidzawahir di dalam kolbu kita, ya, sudah nasiun andalilin sesuai dengan dalil-dalilnya, itu jangan diragukan lagi. Ya, karena man lam yadzuk lam yadri, siapa yang tidak merasakannya ini tidak akan mengetahuinya. Nah, kita harus jujur, makanya jangan membohongi diri sendiri. Itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur. Nah, semoga menjadi pencerahan dan bermanfaat. Ya, jika memang membantu silakan di like, subscribe juga boleh, atau share ya, agar berkahnya terus mengalir pada kita semuanya. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Ya, hakikatnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayahnya juga emang itu ada di ranah beliau, Tuhan kita semuanya. Tidak bisa memaksakan kalau dari saya pribadi. Intinya berdoa saja semoga berkah selalu dan kita semua diberi keselamatan. Mungkin sekian dulu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.